Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Melanjutkan video sebelumnya tentang perkalian dan pembagian. Kali ini kita akan belajar tentang sifat-sifat operasi perkalian dan pembagian. Pokoknya yang belum nonton tentang operasi perkalian dan pembagian, silakan di back dulu, dilihat dulu di channelnya. Ada video operasi perkalian dan pembagian. Kali ini kita belajar sifat-sifatnya. Oke? Hatur nuhun kangge dinten ayeuna teu kenging hilap like, comment, share, sareng subscribe dan ikuti video-video selanjutnya. Don't skip, pokoknya sampai akhir belajarnya ya, gak boleh setengah-setengah. Tujuan pembelajarannya, siswa dapat menganalisis sifat-sifat operasi perkalian dan pembagian pada bilangan bulat. Oke, perhatikan di sini ada tabel yang isinya A, B, C, lalu A kali B, B kali A kali B kali C, A kali B kali C. Kita lihat contoh baris yang pertama. Dimisalkan yang A-nya tuh 1, B-nya 2, C-nya 3. Lalu untuk mengisi A kali B berarti yang kolom A-nya kan 1 ya isinya. Yang B-nya 2, maka 1 dikali 2 hasilnya 2. Lanjut lagi, B kali A. B kali A berarti B-nya 2, A-nya 1. 2 kali 1 hasilnya 2. Kita tulis 2. Selanjutnya, kalau ada yang dalam kurung seperti ini, misalnya dalam kurung A kali B kali C. Kita kerjakan yang dalam kurung dulu. A kali B, 1 dikali 2 berarti 2. 2 dikali C, C-nya 3, 2 kali 3 hasilnya 6. Selanjutnya yang A kali B kali C, ini dalam kurungnya BC, maka kita kerjakan B kali C dulu. B-nya 2, C-nya 3, 2 kali 3 hasilnya 6. Lalu A-nya 1, 6 kali 1 hasilnya 6. Oke. Ke bawahnya silakan diisi lagi, kita perhatikan saja di sini sudah ada jawabannya. Baris yang kedua, baris yang ketiga, dan baris yang keempat. Kita analisa bersama. Dari tampilan tabel tersebut, kira-kira apa nih yang bisa kita simpulkan? Kira-kira kolom yang mana yang nilainya itu sama jawabannya? Gitu ya. Nah, setelah kita amati bareng-bareng, ternyata kolom A kali B dengan B kali A itu jawabannya sama. Oleh karena itu, dapat kita simpulkan, ini namanya sifat kumutatif. Jadi berlaku pertukaran. 1 kali 2, 2 kali 1, mau 1 dulu atau 2 dulu, itu sama kalau angkanya sama. Nah, mau bentuknya negatif, di sini ada yang contohnya misalnya min 1 kali min 2. Min 1 kali min 2 hasilnya 2. Mau min 2 kali min 1 sama aja hasilnya 2. Itu di pertukaran ya, di komutatif. Lalu yang kolom mana lagi yang sama? Kita lihat di sini. Mau kita kerjakan A kali B dulu baru dikali C, atau B dikali C dulu baru dikali A, itu hasilnya sama. Kita lihat ya. Mau perkaliannya bentuknya positif semua, negatif kali positif, positif kali negatif, ataupun negatif kali negatif, itu hasilnya sama, berlaku pertukaran. Gitu ya. Oke, makanya kita lihat next di slide selanjutnya. Oke, lihat. Dari tabel tadi dapat kita simpulkan nih, tadi sudah disebutkan yang komutatif sudah ya, bersifat pertukaran A kali B, B kali A itu sama saja. Nah, sifat tertutup di sini, misalnya bilangan bulat kali bilangan bulat, hasilnya juga bilangan bulat. Kita kasih contoh 2 kali 1. 2 itu bilangan bulat, 1 itu juga bilangan bulat, sama dengan 2. 2-nya juga bilangan bulat, maka bilangan bulat kali bilangan bulat akan menghasilkan bilangan bulat. Tadi yang komutatif sudah ya di tabel. Next, sifat selanjutnya, sifat asosiatif. Sifat asosiatif tadi sudah dijelaskan juga di tabel, bersifat pengelompokan. Jadi kalau kita mau mengerjakan yang dalam kurung dulu, misalnya AB dulu atau BC dulu, kalau angkanya sama,
maka nilainya juga akan sama. Tadi 1 kali 2 kali 3, mau 2 dikali 3 dulu atau 1 dikali 2 dulu, itu sama, hasilnya 6. Tadi sudah dibuktikan ya. Terus next, sifat selanjutnya ada sifat identitas. Kalau di penjumlahan dan pengurangan ada sifat identitas, identitasnya adalah 0. Kalau di perkalian sifat identitasnya itu 1. Artinya begini, A dikali 1 sama dengan A, atau misalnya A nya ini angka bentuknya. Misalnya 8 dikali 1 hasilnya 8. Jadi berapapun angkanya, kalau dikali 1 itu akan menghasilkan angka tersebut. Nah, ini yang disebut dengan identitas. Seperti itu. Sifat yang selanjutnya yaitu sifat distributif terhadap penjumlahan. Kita lihat di tabel. Misalnya di sini ada A, B, C, B tambah C, A kali B tambah C, A kali B, A kali C, dan seterusnya ya. Nih A-nya misalnya -2, B-nya 2, C-nya -3. Di tabel kolom B tambah C berarti B-nya tuh 2. 2 tambah -3. Kita punya 2, tapi kita punya hutang 3. Yang 2 kita bayarkan, sisa hutangnya tinggal 1, berarti -1. Gitu ya. Nah, sekarang bagaimana kalau kolomnya tuh A kali B tambah C. B tambah C nya kan udah dapat tadi -1 ya. Tinggal dikalikan saja. Kalinya tuh A nya -2. -2 kali -1. Min kali min jadi positif, 2 kali 1 jadi 2. Hasilnya 2. Lanjut lagi. A kali B berarti -2 kali 2, hasilnya berarti -4. Lalu A kali C, A-nya tuh -2, C-nya tuh -3. Min kali min jadi positif, 2 kali 3-nya jadi 6. Hasilnya 6. Nah, lanjut lagi, A kali B tambah A kali C. Nah, di sini A kali B-nya kan udah dapet ya, -4. A kali C-nya juga udah dapet 6. Sekarang tinggal tambahkan nih kolom yang tadi. -4 tambah 6. Kita punya hutang 4, tapi kita punya 6. Yang 4 kita bayarkan, sisanya tinggal 2. Gitu ya. Lanjut lagi. Di sini ada 3, A-nya, B-nya -2, C-nya 4. B tambah C, B-nya tuh -2, C-nya 4. -2 tambah 4. Kita punya hutang 2, tapi kita punya 4. Dari 4 itu kita bayarkan hutang 2, jadi sisanya 2. Jawabannya 2. Lalu A kali B tambah C. A-nya 3. B tambah C-nya kan tadi sudah dapat ya, 2. Tinggal 3 kali 2 hasilnya 6. A kali B. A-nya 3, B-nya -2. 3 kali -2 jadi -6. Sekarang A kali C. A-nya 3, C-nya 4. 3 kali 4, 12. Nah, dari perkalian A kali B, A kali C, kita jumlahkan keduanya. Tadi di kolom A kali B hasilnya -6. A kali C hasilnya 12. Tinggal tambahkan. -6 tambah 12 atau 12 dikurangi 6, hasilnya 6. Dari tabel tersebut, coba kita perhatikan, analisa bareng-bareng, kira-kira yang jawabannya atau nilainya sama tuh yang mana ya? Iya, tepat sekali. Nih kita tandai A kali B tambah C, nilainya ke bawahnya kan 2 dan 6. Yang sama tuh yang mana? Tuh, berarti yang akhir tuh. A kali B tambah A kali C. Artinya, kalau kita mau mengoperasikan yang dalam kurung dulu, misalnya penjumlahannya dulu baru dikalikan, atau kita kalikan satu-satu, A kali B, A kali C, itu sama saja. Gitu ya, itu terhadap penjumlahan. Maka ini yang dinamakan sifat distributif. Jadi kesimpulannya A kali B tambah C itu sama saja dengan A kali B tambah A kali C. Seperti itu. Kali ini sifat selanjutnya yaitu sifat distributif terhadap pengurangan. Kalau tadi sifat distributif terhadap penjumlahan, sekarang distributif terhadap pengurangan. Kita lihat tabelnya bareng-bareng.
Di sini ada kolom A, B, C, B min C, A kali B min C, A kali B, A kali C, A kali B dikurangi A dikurangi A kali C. Oke, lihat seperti itulah pokoknya. Di sini kita lihat baris yang pertama. A-nya tuh min 2, B-nya 2, C-nya min 3. Sekarang kalau seandainya B dikurangi C, B-nya kan 2 ya, C-nya min 3. 2 dikurangi min 3. 2 dikurangi min 3. Berarti kalau kurang dan min bertemu maka berubah jadi positif ya. 2 tambah 3 jadi 5. Nah, selanjutnya A kali B min C. B min C nya kan udah dapet ya 5. Tinggal kaliin aja nih. A nya min 2. Min 2 dikali 5 hasilnya jadi min 10. Lanjut lagi, A kali B. A kali B nya, A nya min 2, B nya 2. Min 2 kali 2 min 4. Oke, pintar. Lanjut lagi, A kali C. A nya min 2, C nya min 3. Min ketemu min jadi plus, 2 kali 3 hasilnya 6. Lanjut lagi, tadi kan A kali B nya udah dapat ya di baris yang sebelumnya. A kali C juga sudah dapat hasilnya, tinggal dikurangi saja. Yang A kali B dikurangi A kali C. Tadi A kali B nya min 4. Min 4 dikurangi 6. Hasilnya jadi min 10. Lanjut lagi, baris selanjutnya. Di contoh selanjutnya, di sini A nya 3, B nya min 2, C nya 4. B dikurangi C, berarti min 2 dikurangi 4. Hutang 2, hutang lagi 4, jadi hutang 6. A dikali B min C. B min C nya kan udah dapet ya, min 6. Tinggal kaliin aja nih bareng-bareng. 3 kali min 6 berarti min 18. Kita tulis aja min 18. A kali B, A kali B nya berarti 3 kali min 2, hasilnya min 6. A kali C, A nya 3, C nya 4. 3 kali 4 12. Dan di akhir tinggal dikurangi aja nih. A min B nya kan min 6, A kali C nya kan 12. 6 min 6 dikurangi 12 jadi min 18. Kita analisa bareng-bareng, kira-kira kolom mana yang sama hasilnya? Ya, yang sama itu di kolom A kali dalam kurung B kurangi C, dan yang A kali B dikurangi A kali C. Maka kesimpulannya, kalau ada nilai A kali B min C, itu bisa dikerjakan, kita A kali B terus dikurangi A